A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berlimpah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, karunia serta kenikmatan sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup kembali, yakni bangun dari tidur kita semalam, dan kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ketaatan kepadanya, yang mungkin pada malam hari kita bisa membaca Al-Quran, kemudian dengan sholat tahajud, ya, dan hingga hari ini kita bisa menjalankan ketaatan berupa ibadah puasa di bulan yang suci, di bulan Ramadan ini. Kemudian tentunya kita junjungkan sholawat kepada Nabiul Karim Rasulullah Muhammad SAW, yang mana pada hari ini kita telah diterangi oleh cahaya-cahaya Islam, dan kita diberi tuntunan agar kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan tuntunan-tuntunan, yakni oleh yang ditinggalkan Rasulullah berupa Al-Quran dan hadis. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada bulan puasa ini adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, ya, dan Allah telah menjanjikan dengan melipatkan pahala bagi orang yang menjalankan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan ini. Kemudian apa yang menarik pada bulan ini, para pemirsa? Ya, kita ketahui bahwasanya puasa adalah suatu ibadah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah dan yang telah Allah firmankan bahwasanya puasa telah ada sebelum atau bahkan di zaman sebelum Islam. Seperti yang dikatakan atau seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, bahwasanya kita diperintahkan untuk berpuasa, ya, agar kita bertakwa kepada Allah, ya, atau kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Artinya, ya, dengan lantaran puasa ini, ya, Allah kita menjadi banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara, ya, kita perbanyak ibadah-ibadah kita, ya, kita berbanyak membaca Al-Quran, kemudian dengan sholat malam, ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Maka insya Allah, ya, pahala-pahala yang akan kita dapatkan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian salah satu manfaat atau yang bisa kita ambil hikmah dari puasa di bulan ini adalah kita bisa menjadi sehat jasmani dan rohani. Ya, artinya apa? Puasa adalah salah satu cara yang terbaik untuk
mengembalikan fungsi atau kesehatan di dalam jasmani kita maupun rohani kita. Ya, seperti kutipan ayat tersebut, la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang bertakwa. Ya, takwa ini hubungannya dengan hati. Ya. Dalam hadis disampaikan, ya, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadal jasad kulluh ala wahya al-qalbu. Ya. Di dalam diri kita terdapat segumpal daging, ya, yang mana jika ia baik atau jika ia sehat, maka sehatlah seluruh jasadnya, dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ini menandakan bahwa qalbu, ya, atau hati, ini adalah sesuatu yang menjadi pusat pengendali jasad kita. Ya, artinya saya analogikan seperti ini. Ya. Ada seorang pengembala. Ya, pengembala itu kemudian membawa kambing-kambingnya ke hamparan atau ke padang rumput. Nah, kemudian di situ ada sebuah pohon yang mana pengembala akhirnya tidur terlelap di pohon tersebut, di bawah pohon tersebut, dengan diikuti angin yang sangat semilir dan hawa yang sangat sejuk. Ketika dia terlelap, ya, apa yang terjadi pada kambing-kambing tadi? Nah, ada yang lari menyeberang jalan, ada yang ke pekarangan kebun tetangga, kemudian ada yang mungkin ada yang pergi ke pegunungan. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika pengembala bangun dari tidurnya? Akhirnya kaget, ya, dia menemukan kambing-kambingnya sudah tidak ada. Nah, seperti halnya jasad kita, ya, kalau hati kita tertidur, ya, terlelap, maka kadang, ya, apa yang terjadi pada jasad kita, ya, bisa jadi, ya, tangan kita akhirnya mungkin memukul teman, kemudian mulut kita membicarakan sesuatu yang kotor, mata kita melihat sesuatu yang tidak baik. Maka kita harus mengendalikan jasad kita dengan apa? Dengan hati kita. Nah, caranya bagaimana? Ya, maka kita isi hati kita dengan sesuatu yang baik. Ya. Dan di bulan ini adalah waktu yang sangat tepat, ya. Artinya dengan pahala-pahala yang berlipat, akhirnya kita mempunyai semangat, ya, untuk lebih banyak lagi melakukan ibadah. Dan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan akan mengisi hati kita, dan akan membuat hati kita lebih tenang, lebih takarrub kepada Allah, yang akhirnya kita nanti hati kita bisa mengendalikan tangan, mata, mulut, bahkan telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita sudah mengisi hati kita dengan sesuatu yang baik, ya, selanjutnya kita mulai memperhatikan apa yang dibutuhkan dari jasad ini, karena jasad ini adalah sesuatu yang diciptakan Allah untuk untuk kita bisa beribadah. Tanpa jasad yang sehat, ya, kita tidak akan mampu untuk beribadah secara sempurna. Nah, maka kita harus perhatikan, Allah menciptakan jasad ini tentunya tidak tanpa spare part ataupun tidak tanpa tuntunan. Nah, maka dari itu kita harus belajar, ya, bagaimana kita
bisa menjaga tubuh ini agar tetap sehat. Ya, salah satunya yaitu dengan puasa. Banyak menurut penelitian para ilmuwan bahkan dokter, ya, bahwasanya puasa adalah obat terbaik bagi orang yang sakit. Ya, mungkin ya di antara kita atau di sekeliling kita ada yang punya sakit asam lambung, kemudian mah, kemudian apa lagi? Diabetes mungkin, terus kolesterol ataupun darah tinggi. Nah, dengan puasa ini insya Allah kita insya Allah dengan izin Allah, ya, Allah akan menyembuhkan penyakit-penyakit kita, yang akan mengembalikan organ kita, ya, menjadi sehat kembali. Ya. Maka dari itu jangan sampai kita lewatkan puasa ini, ya, maka kita isi puasa ini, ya, dengan makanan yang terbaik, ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Bahkan saya contohkan, bahkan Rasulullah pun sudah mengajarkan kita untuk bagaimana hidup sehat, karena Rasulullah, ya, dalam semasa hidupnya itu sakit hanya 2 kali. Yang pertama ketika setelah diturunkan wahyu oleh malaikat Jibril, ya. Kemudian yang kedua ketika beliau akan menghadapi maut. Nah, artinya Rasulullah dengan tuntunan yang diajarkan Allah, ya, fisiknya itu sehat, ya, dan kita sebagai umatnya harus mencontoh beliau, harus mengikuti apa yang dianjurkan beliau. Contoh, ya, ketika puasa berbukalah dengan kurma. Ini adalah sesuatu yang telah diajarkan Rasulullah. Ya. Kita ikutin, ya, karena ternyata setelah diteliti berbuka dengan kurma ternyata adalah cara yang terbaik untuk kita mengawali atau mengisi perut kita setelah seharian perut kita tidak diisi. Salah satu contohnya seperti itu. Bahkan banyak tuntunan yang lain, ya, yang bisa menjadikan fisik kita atau tubuh kita semakin sehat, ya, jika kita mau mempelajarinya. Maka dikatakan as-sumtu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwasanya puasa adalah sesuatu yang lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa memetik hikmahnya. Mari kita hidup sehat jasmani dan rohani, ya, kita perbanyak ibadah kita untuk mengisi kalbu kita, ya. Kemudian kita perhatikan apa yang kita makan, ya, untuk menjaga atau mengisi nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh kita atau jasad kita. Sekian dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.